Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Lydia Sari Tiaksi Sulistyo dari kelas 11 MM2. Perkenalkan, nama saya Adinda Nurul Islamiyah dari kelas 11 MM2. Di sini kami akan membawakan acara penyambutan anggota baru 15 media dan ada beberapa susunan acara yang akan kami bawakan, yaitu pertama ada pembacaan doa, kedua ada sambutan ketua, ketiga ada pembedahan film, keempat ada materi story, kelima ada materi fotografi, keenam ada materi acting, ketujuh ada materi editing, dan ke-8 ada materi desain. Pertama-tama mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Ridho. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dari kelas 11 Multimedia 2. Saya akan membacakan doa pembuka. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa gharamatan birizki wa taubatan qablan maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut man najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Acara kedua yaitu sambutan ketua yang akan dibawakan oleh Gilang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Saya dari 11 Multimedia 1 dan di Eskul ini saya sebagai ketua di 15 media. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di Eskul ini. Semoga kita ke depannya bisa berkarya dan berprestasi bersama di Eskul ini. Dan tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena beberapa hari yang lalu masih ada saja yang nanya tentang apa sih Eskul ini, dan di video ini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih Eskul ini. Nah, jadi Eskul ini itu bisa dibilang tempat kita semua berkarya dengan cara mengikuti lomba-lomba yang ada seperti videografi, fotografi, desain, dan news reading. Nah, alhamdulillah kebetulan bulan lalu videografi kami mendapatkan juara dan saya harap kedepannya kalian juga bisa mendapatkan juara di Eskul ini. Nah, jadi begitu. Sekian dari saya dan saya ingin berpesan, walaupun kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap bisa berkarya sebagai anak muda yang kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pembedahan film yang akan dibawakan oleh Bapak David. Oke, kamera nyala, on, suara cek, oke, kedengaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Ya gitulah pokoknya, kita sama-sama berjuang di masa pandemi COVID-19. Jika kalian berjuang untuk belajar, saya berjuang untuk mengajarin kalian. Nah itu. Nah, apa tadi namanya? Dan di sini saya mau sharing ya. Yang pertama, saya adalah guru SMK 15 Samarinda. Dan yang kedua, saya adalah pembimbing di 15 media atau yang kita kenal dulu namanya 15 film. Nah, kenapa sih 15 film itu menjadi 15 media? Nah, jika dulu kita 15 film ini lebih difokuskan untuk para murid-murid berkembang di perfilman atau di video, mereka punya hobi di situ. Saya bimbing mereka biar mereka bisa menjadi seorang filmmaker. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kita nggak cuma ikut kompetensi tentang itu film gitu. Kita juga ikut lomba-lomba desain grafis, fotografi, dan beberapa kali juga kita mendapatkan juara di lomba-lomba tersebut. Nah, buat kalian yang ingin jadi filmmaker atau menjadi videographer, desain grafis, terus fotografer, animator, nah kalian bisa mulai belajar dari sekarang. Buat kalian mungkin yang sudah kelas 3, kelas 2, kelas 1, kalian bisa belajar. Nanti saya bakal upload di situ video pembelajaran di channel saya. Silakan di subscribe ya. Namanya Pak David. Nah itu, kalian subscribe aja gitu. Dan mungkin langsung saja ya, intinya di sini saya ingin bedah film
film yang dimana dulu kita tahun kemarin kita menjuarai festival film Semaga di Balikpapan yang diadakan oleh OSIS mereka sebagai panitia dalam rangka ulang tahun SMA 3 Balikpapan. Nah, jadi nggak cuma ada lomba film, ada lomba dance, lomba band juga. Salah satu yang kita ikuti lomba film, dan kita satu-satunya sekolah dari Samarinda yang mengikuti lomba film di Balikpapan. Nah, sisanya sekolah-sekolah lain tuh seperti ada saya lupa, pokoknya ada daerah Balikpapan, ada Penajam Pasir, terus ada mana lagi ya, Tenggarong mungkin ada juga kalau saya nggak salah ya gitu. Nah, jadi saya bercerita dulu ya sebelum membuat sebuah film. Jadi membuat film itu kita murni dari keresahan, biasanya dari keresahan atau dari ide yang pengen kalian sampaikan, atau kalian punya sesuatu kenangan yang kalian pengen jadikan itu sebuah film, atau kalian juga punya cerita pribadi, ya itulah. Jadi film fiksi itu banyak ya, jadi itu termasuk film fiksi gitu, drama, romance, action, komedi, thriller, terus fantasi, sci-fi. Nah, itu termasuk dalam film fiksi. Sedangkan film non fiksi itu termasuk film dokumenter. Jadi ada film fiksi dan film dokumenter. Nah, gitu. Terus apa? Jadi di saat itu SMA 3 Balikpapan ini membuat sebuah peraturan yang dimana video itu hanya 10 menit itu maksimal, udah termasuk opening, bumper, terus credit title dan isinya. Nah, gitu. Jadi saya berpikir lah gimana cara kita membuat sebuah film pendek yang berdurasi 10 menit dengan temanya itu tentang masa depan. Nah, gitu. Jadi yang terlintas di kepala saya ya udah masa depan seperti apa sih masa depan itu gitu. Nah, berbicara tentang masa depan, kita pasti mau ya masa depan kita lebih baik gitu. Dan bagaimana jika di situ saya menemukan poin ide gitu, gimana kita bisa bertemu dengan diri kita gitu, entah itu kejadian nyata atau lewat mimpi atau hanya imajinasi kita gitu, yang dimana itu diangkat sebuah film itu bakalan jadi lebih menarik gitu. Nah, di situ saya mulai bangun lah tentang sinopsisnya gitu. Jadi karena ini filmnya tentang pelajar, jadi saya bangun ceritanya dari awal. Saya riset masa depan yang berhubungan dengan pelajar. Nah, pasti pelajar kan menuntut ilmu demi masa depan mereka. Nah, saya balik biar lebih ada konfliknya gimana tentang seorang pelajar yang dia broken home, ditinggal orang tuanya kerja di luar kota, terus dia kecanduan bermain game gara-gara dia kesepian, ditinggal orang tuanya, dan kecanduan main game di rumah. Anak 16 sampai 18 tahun tuh ketika dia sering bermain game atau kecanduan, biasanya dia punya problematika terhadap sisi kehidupannya gitu. Yang saya tahu karena saya juga baca di internet, di Google gitu kan. Nah, jadi di situ mulai idenya saya riset. Ya udah, judul awal itu tentang masa depan gitu. Cuma karena kayak ini kayaknya lebih cocok future deh gitu kan. Jadi kayak bahasa Inggris gitu. Nah, future, terus di situ saya bikin si karakter utama itu memang bandel. Dan yang saya pilih itu adalah si Agun. Nah, Agun tahun kemarin dia kelas 3, tapi tahun sekarang dia sudah alumni gitu. Alumni, anaknya dia memang kelihatannya dia punya si Agun ini memiliki
mental yang bagus dan berani gitu, berani dia mengambil resiko, jadi dia disuruh apa aja itu mau sebenarnya. Gitu. Dan saya lihat juga dia bisa acting gitu kan, jadi memang karakternya lah cocok untuk memerankan anak bandel tuh seperti apa gitu si Agun ini. Situ kalian bisa search di YouTube, tulis keywordnya itu SMK 15 SMK future atau future ya, future yaitu apa bahasa Indonesia ya, kalau ejaan kita gak bisa bahasa Inggris, ngomong bahasa Indonesia future, tapi kalau pengejaannya kan future gitu kan, masa yang berarti masa depan. Itu saya future SMK 15 Samarinda, pasti ketemu di kolom paling atas biasanya. Gitu. Terus dan lagi oke, kita langsung aja deh mulai ya. Mulai. Terus oke, ini apa ya, bisa kita lihat ya di sini. Ketik aja keywordnya di YouTube, Future SMK 15 Samarinda yang diadakan oleh OSIS Semaga Balikpapan. Nama apa ya, nama YouTube-nya. Kita langsung aja kita play. Oke, kita masuk di bagian intronya dulu ya, karena kita langsung masuk ke beda film. Nah, di sini intronya itu kita menggunakan Adobe After Effects ya. Untuk opening awalannya menjelaskan ini logo kita yang dulu 15 film gitu, dimana ada clapperboard ya, langsung di bawahnya aja 15 film. Nah, buat yang mungkin belum tahu kenapa sih namanya 15 film, ya simpel aja, kita apa ya, komunitasnya sekolah di SMK 15 dan suka film, ya udah tulis saja labels 15 film, dah, that's it gitu kan. Oke. Jadi ini dikerjakan juga oleh siapa namanya, Kak Iqbal ya, dulu sekarang udah alumni pas kelas 3. Oke, lanjut. Namaku Agun. Kalau kalian lihat, beginilah kehidupanku. Nah, di sini jika kalian mendengar di part awalnya itu ada backsound ya. Nah, backsound atau soundtracknya itu lebih ke fun-fun atau menyenangkan gitu ya. Suasananya menyenangkan, mungkin menggemaskan untuk sebagai permulaan masuk ke pengenalan tokoh si Agun ini, gimana sih karakternya. Kita melihat aja di depan keyboard, depan komputer, PC gaming, dia lebih anak yang seorang anak yang doyan banget main game gitu. No game, no life. Nggak di rumah, nggak di kelas, bahkan di tempat umum. Woi, push, woi, maju, woi, push. Aku selalu bermain. Aduh, saya udah nonton ini mungkin ada puluhan kali ya, mungkin ya. Nonton ini pasti keinget aja gitu, kita syuting di mana ya? Ini di AW Big Mall. Nah, itu benar-benar apa ya? Kita suruh, Gun, kamu mau nggak? Kita ngambil skin, kamu teriak-teriak di AW gitu, main game. Jadi kayak semacam sosial eksperimen atau prank yang sempet heboh-heboh di YouTube. Nah, kita masukkan di situ. Ini anak saking kecanduan game sampai gak kenal tempat gitu. Bahkan di sekolah pun tadi kita lihat dia itu main ya bodo amat lah, lagi belajar, lagi ada gurunya, ya main aja gitu. Nah, bahkan sampai di tempat umum dia teriak-teriak. Nah, itu sih yang saya ajungin jempol dari si Agun nih, dia urat malunya mungkin udah putus gitu, udah gak ada lagi mungkin dia. Oke, kita play lagi ya. Maju, woi, push.
Aku selalu bermain game. Nah, itu tadi ya. Nah, setelah proses apa ya, memperkenalkan si tokohnya Agun di depan dengan lucu-lucunya, dengan aneh-anehnya tingkahnya dia yang memang agak apa agak-agak gak waras gitu kan, main game di mall sambil teriak-teriak gitu. Itu memang ada sedikit kelebayan tapi menambah suasana. Bagi penonton itu lucu gitu, jadi sengaja saya masukkan bumbu-bumbu komedi di film Future ini agar biar tidak kelihatan membosankan gitu. Nah, lalu jika kita ngelihat di bagian ini apa judulnya gitu, judul filmnya itu saya memang ya, kalau di beberapa film itu kan ada yang judulnya duluan di depan. Kalau saya lebih mengikuti apa ya, kebanyakan film-film pada umumnya kan pengenalan dulu, intro dulu, pengenalan tokohnya dulu, langsung masuk ke judulnya gitu, judul sih filmnya itu. Nah, ini diedit menggunakan Adobe After Effects ya, jadi dia nggak cuma teks saja, jadi ada animasinya juga. Nah, kita lihat tadi kan animasinya dia turun sambil ngikuti sound-soundnya tadi yang ada ini bulatan-bulatannya, ini namanya circle bars. Nah gitu, kalian bisa download itu, biasanya full textnya itu sudah ada, atau kalian bisa bikin dari awal tuh, tutorialnya banyak banget di YouTube, bisa kalian pelajarin gitu. Jadi di film ini kita menggunakan 3 software ya. Jadi ada Adobe Premiere, Adobe After Effects, dan Adobe Audition. Nah, jadi untuk mengolah apa ya, motion grafiknya seperti opening title, terus judulnya, credit title, nah itu kita ngeditnya di Adobe After Effects. Nah, terus biar kelihatan lebih nuansa menyenangkan, dan ini film ini anak sekolahan banget, gaya-gayanya anak sekolahan banget kayak gitu. Nah, terus Adobe Premiere untuk menyatukan video-video yang udah kita syuting tadi dan motion grafiknya. Nah, gitu. Terus Adobe Audition itu untuk suaranya. Kita bisa menjernihkan atau menyelaraskan suara audio yang kita tag, karena audio dan videonya tuh terpisah. Jadi harus kita kelola lagi di Adobe Audition untuk membersihkan noise-nya, terus memberikan filter suara yang mendukung untuk film kita gitu. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Nah, di sini ya. Jadi di sini saya menggunakan drone ya. Kalau menggunakan HP kan nggak mungkin kita gantung di layangan ya. Oke, pasti kan nggak stabil, atau nggak mungkin juga jatuh layangan yang ada, keberatan sama HP-nya. Nah, jadi kita ngambil aerial shot di bagian sini ya, sengaja memang melihatkan ini suasana sekolah ketika udah mulai jam pelajaran gitu. Jadi kelihatan ini sepi di sini, bagian-bagian sini sudah gak ada orang lagi. Hanya ada motor-motor para siswa-siswi dan guru di sini karena mereka udah masuk ke kelas masing-masing. Nah, untuk suaranya tadi seperti suara bel dan dubbingnya itu saya download ada di Google, cari aja lah gitu kan, bel sekolah. Nah, itu udah pasti ada suara bel sama dubbingnya. Nah, sebenarnya kita kemarin itu pengen make
suara bel asli dari SMK 15 dan suara dubbing guru. Memang ada satu guru ya, namanya Bu Elis. Nah itu suaranya bagus, suaranya bagus banget karena dia juga apa ya, suka nyanyi-nyanyi gitulah, cover-cover gitu. Jadi suaranya cocok, cuma karena mepet waktunya dan kita ngedit itu H-2 itu, sebelum pengumpulan kita sudah ngedit ini gitu, jadi waktunya gak sempat. Jadi terpaksa lah saya nyari sound yang ya udah ada aja gitu, yang penting ada. Alhamdulillah ya ada, jadi kita tinggal pakai itu gitu kan, nggak perlu pusing gitu. Nah, Jadi hari ini kita akan belajar tentang future atau masa depan. Jadi saya ingin kalian untuk menulis tentang rencana masa depan kalian di buku tulis masing-masing dan tugasnya akan dikumpulkan dalam 30 menit. Nah tadi kita ngeliat ya dari transisinya perpindahan antara kita ngeliat di gedung-gedung sekolah, area parkiran, area lapangan, langsung masuk ke sekolah, ke kelas. Tujuannya gitu biar kita ngeliat kan, lah ini kelasnya si Agun, gimana sih kondisi kelasnya Agun, terlihat pada seperti siswa-siswi di sekolah-sekolah pada umumnya lah, lengkap gitu. Dan menariknya di sini ini adalah gabungan antara kelas 1 dan kelas 3 di sini. Benar-benar ini kelas 1, ada kelas 2 di sini 1 orang, dan kelas 3-nya hanya 2 orang. Jadi si karakter utamanya si Agun dan temannya si Farhan, di Agun dan Farhan gitu. Mereka sebangku, mereka ini kelas 3. Sisanya di sini cameo itu hanya yang mengisi kelas itu kelas 1 semua. Kayak gitu. Karena memang untuk untuk membuat shoot sebanyak ini kan kita memerlukan shoot untuk orang-orang yang banyak kan perlu kerjasama yang benar-benar bagus kan. Nah jadi kita ngajak lah kelas 1-nya juga, karena mereka juga kebetulan ngikut 15 media pada waktu itu, atau 15 film. Ya udah kita ajak, mereka lagi semangat-semangatnya nih pasti. Jadi kita ajak ikut masuk ke proses produksi kita. Dan alhamdulillah itu ada sekitar 40 orang. Nah kelas 1-nya mau diajak main film gitu. Kan lagi semangat-semangatnya gitu kan. Baru sesuai yang kita tahu tadi ya, si karakter utamanya ini nggak kenal tempat dan nggak kenal waktu. Yang penting dia main game aja gitu. Bakal di dalam kelas ada guru yang memberikan tugas pun dia tetap bermain game. Ini menunjukkan bahwa si tokoh utama ini benar-benar kecanduan game dan gak peduli keadaan sekitar gitu. Gun, kamu udah ngerjain tugas kah? 30 menit lagi dikumpul. Ntar lagi asik nih, mau menang. Astaga Gun, nanti ketahuan ibu-ibunya gimana? Ya enggak lah, makanya kamu diam, jangan ganggu. Apa sih Han, ganggu aja. Apa sih Han, jadi kalah nih gara-gara kamu. Apa Han? Ibu. Bagus ya kamu, yang lain ngerjain tugas, kamu malah main game di kelas. Anu Bu, pulpen saya hilang. Itu apa di kantong kamu? Iya Bu, dari tadi saya cariin. Alasan aja kamu, sini HP kamu. Jangan Bu. Agun, keluar. Ya Bu. isi kita sengaja sih, kita di sini pakai teknik pengambilan gambarnya menggunakan slider ya. Jika kita ngelihat tadi balik ke belakang, sengaja kita ngelihatkan posisi di mana si Agun dan Farhan ini duduk berdua, tapi kita nggak pengen cuma gambarnya nge-shoot dari Agun pindah ke bu gurunya aja. Menurut saya itu kurang menarik. Jadi gimana caranya biar
kita sebagai penonton itu juga cukup, ih ini anak, kita gunakan kamera mundur kan, ini anak sudah ada gurunya tetap aja main game gitu, padahal gurunya ada di depan dia. Nah kayak gitu. Jadi memang tujuan maksud dari pengambilan gambar dan jalannya sebuah cerita di naskah itu memang harus berkesinambungan gitu. Jadi ceritanya apa, terus latar belakang dan properti dan konsep di video di film itu seperti apa, kita sesuaikan juga harus dengan pengambilan gambarnya di situ. Makanya pengambilan gambarnya saya buat dia mundur ke belakang, saya tempatkan gurunya di samping bener-bener, jadi penonton tuh ikut merasakan kagetnya juga gitu, wah gurunya sekalinya udah ada di depannya gitu. Bagus. Berdiri, makanya tugas itu dikerjain. Apa lu? Oh, ini orang yang gak punya masa depan. Capek-capekin aja mamamu nyekolahin. Kamu bilang. Agun, mau ngapain kamu? Ya bu, ngatain saya nggak punya masa depan. Ya emang benar kan, kerjaan kamu cuma main game. Nilaimu paling rendah di kelas. Gimana kamu punya masa depan? Nah itu dia. Nah saya sengaja juga sih, karena memang temanya kan tentang masa depan nih. Lombanya saya memang sengaja di setiap video ini masukkan dengan kata-kata masa depan. Jadi ada pengulangan yang sesuai dengan tema videonya. Nah memang saya sudah mikir itu bakalan masuk poin juga sepertinya ya, menurut saya gitu pribadi, sesuai tema kan. Jadi kita dari awal tahu kan future ini masa depan, bahkan gurunya menjelaskan future atau masa depan kalian gitu, menuliskan. Dan menariknya si Agun ini walaupun dia sudah dimarahin, diejek sama teman-temannya, dia tetap bodoh amat lah gitu lah pokoknya. Yang penting aku happy aja lah main game di rumah, nggak ada orang tua, suka-suka asik-asik aja gitu. Bahkan kita bikin si Agun ini memang betul-betul orang karakter yang bebal gitu ya. Gitu di situ. Hah, belajar? Buat apa belajar? Kan presiden sudah ada. Nah tuh, dengerin kata Agun, belajar. Buat apa belajar? Kan presiden sudah ada. Nah maksudnya itu di mana sih? Kenapa saya masukkan kata-kata itu? Saya sempat baca kayak di Instagram tuh ada postingan-postingan gitu tentang belajar. Buat apa belajar? Kan presiden sudah ada. Nah maksudnya buat apa kita capek-capek belajar? Toh presiden tuh sudah ada yang paling tinggi gitu. Nah jadi membuat si Agun nih ya bodoh amat lah, sudah ada orang yang lebih tinggi darinya atau lebih pintar darinya gitu. Jadi seolah-olah ya aku ya main game aja gitu, buat apa jadi pintar gitu. Semoga paham ya maksudnya. Nah di bagian sini kita ngebikinnya si Agun itu ibaratnya kan sebagai anak yang walaupun dia suka main game atau sembarangan gitu kan, buang makanannya aja sembarangan di lantai gitu kan, main game sambil makan. Biasanya kan orang-orang tuh begadang, tahu-tahu udah siang aja gitu, malam main game, tahu-tahu udah siang menuju sore gitu. Dan di sini dia tetap bertanggung jawab, walaupun dia nakal dia bertanggung jawab, tetap buang sampah lah. Jadi dia tuh memang orangnya nggak suka jorok aja gitu kamarnya, walaupun dia memang
suka main game gitu. Dan di sini dia ketemu dengan dirinya, ceritanya dia dari masa depan gitu, ketemu dia yang di masa depan nanti itu seperti apa gitu. Kamu siapa? Kok mukamu mirip aku? Nah, di sini kita sebenarnya menggunakan dua orang yang memang postur badannya itu mirip sama si Agun. Nah, namanya itu Suni, Kak Suni. Dia juga kelas 3, satu kelas sama Agun dan udah lulus juga alumni gitu. Nah, postur badan. Jadi untuk membuat sebuah apa ya ibaratnya double karakter di situ, tapi dengan muka yang sama, kita pasti membutuhkan badan yang cukup mirip-mirip juga dengan karakter tersebut. Contohnya aja kita apa ibaratnya, pernah nggak kita nonton kalian nonton video Macbeth. Nah, Macbeth itu kan bakal dia hanya satu orang, mukanya sama semua tapi memainkan puluhan karakter. Bayangkan aja dia butuh berapa badan gitu. Jadi mengakalinya kayak kita benar-benar ini nih asli nih. Ya kita pasti pakai badannya orang lain kayak gitu. Nah, bahkan di sini pun di bagian ketika si Agun ketemu dengan si Agun Gembel ya saya sebutnya Agun Gembel gitu. Nah, aslinya kita itu nge-tag video 2 kali. Nah, 2 kali itu jadi si Agun ketemu si Suni, si Suni ketemu sama si Agun. Nah, jadi kita tinggal cropping di situ. Dan pengambilan gambarnya itu pun steady di mana saya pengen bikin nanti ketika di editing dijadikan satu, 2 klip itu dijadikan satu, dan saya kasih sedikit pergerakan di kamera. Jadi seolah-olah nampak kalau video itu beneran nyata gitu. Jadi ada tipu-tipu dikit lah ke penonton. Gimana sih cara bikinnya gitu kan, kok kameranya goyang gitu ya. Gak mungkin aja kan kalau kita sebagai videographer pengen nge-shoot 2 orang yang sama terus satunya goyang satunya diam, still gambarnya pasti gak presisi. Pas di crop itu gak presisi gitu. Nah, jadi ngakalinnya ya harus stay pengambilan gambarnya, tinggal kita nanti ngeditnya aja ngakalinnya gimana gitu. Kamu siapa? Kok mukamu mirip aku? Aku adalah kamu di masa depan dari 10 tahun yang akan datang. Hah? Gak mungkin. Kamu pasti bukan aku. Ya, aku adalah kamu yang dulu mas belajar, main game terus-terusan, dan akhirnya jadi seperti ini. Hah? Gak mungkin. Pokoknya kamu bukan aku. Gak mungkin, gak mungkin. Kamu siapa? Gak mungkin. Pokoknya kamu bukan aku. Gak mungkin. Siapa kamu? Gak mungkin, gak mungkin. Nah, ceritanya dia mimpi dan dia kaget di situ. Gimana mungkin jika kita sebagai orang terus kita ketemu yang ngaku-ngaku masa depannya kita nih, dia dari kita gitu kan, sama-sama diri kita, dan dia ngaku adalah aku adalah kamu dari 10 tahun yang akan datang. Jadi gembel. Nah, gak mungkin kan semua orang pengen kejadian gitu. Jadi si Agun ini benar-benar kayak sedih gitu. Ditambah lagi setelah ini dia ditelepon oleh ibunya sendiri yang bakal bikin dia tambah sedih. Nah, disinilah nanti ada perubahan si karakternya Agung. Si Agun gitu. Saya minum dulu dah sampai serak nih tenggorokan. Nah, si Agun gitu. Jadi dia tuh di sini sudah bangun ngelihat dirinya jadi gembel dan dari 10 tahun yang akan datang, serta ditelepon oleh ibunya yang menasehati dia nanti di film ini karena gurunya nelpon ibunya karena dia bermain game terus di kelas. Dan dia kenapa seperti itu, karena dia ditinggal ibunya, jadi dia kesepian. Ibunya harus bekerja di luar kota untuk menghidupi si Agun karena dia dapat kerjaan di kontrak di sana gitu, dan harus mungkin dia tinggal di apartemen
atau ngekos atau tinggal di rumah keluarganya, sedangkan Agun nih hidup ya sendirian aja di rumah. Itu yang membuat dia memang benar-benar jadi anak yang suka main game aja, karena nggak ada orang tua yang menjaga dia gitu, nggak ada yang menasehati dia secara langsung. Ibu kandungku. Kamu di mana? Ini Bu Dina nelpon Mama, katanya kamu main game terus di sekolah. Kenapa sih? Kamu bikin Mama malu terus, Gun. Nah, di skin ini kan ada kelihatan kayak si Agun ini kayak meneteskan sedikit air mata gitu. Walaupun dia cowok ya, sebenarnya kan cowok kan terkenal gentle, ya suka apa ibaratnya nggak suka menangis gitu kan. Nah, tahu-tahu karakter pendukung si ibunya Agun ini memberi dukungan ke Agun bahwa Agun kamu harus apa kayak berubah, gak boleh seperti ini. Ditambah lagi Agun dengan mimpi yang tadi, dan di situ terjadi namanya karakter perubahan karakter gitu, dimana mungkin Agun tadi yang bodoh amat lah sama pelajaran, penting aku main game terus, have fun terus gitu, dan dia menjadi lebih peduli dengan keadaannya sekarang sebagai pelajar, dimana dia jadi rajin belajar nantinya, ikut belajar kelompok sama temannya, dan mendapatkan ranking di akhir di awal semester 3 semester 1, dimana dia sudah kelas 3 gitu kan di sini. Maafin Agun ya, udah bikin malu Mama. Agun cuma kesepian. Semenjak ayah meninggal, Mama sibuk kerja terus di luar kota. Jadi Agun main game aja untuk menghilangkan rasa kesepian Agun. Gun, Mama begini biar bisa bayarin kamu sekolah. Maafin Mama ya, Gun. Mama janji setelah selesai kontrak kerja Mama bakalan pulang dan jagain kamu. Iya Ma, makasih ya Ma. Agun sayang Mama. Iya, Mama juga sayang Agun. Ya udah, Agun yang bener sekolahnya ya. Iya Ma, bye. Ya, bye Gun. Masa depan bukan hanya tentang sukses atau tidaknya, tetapi juga tentang baik dan buruknya. Jika kita melangkah dengan baik dan benar, maka masa depan yang cerah berada di hadapanmu. Ada yang tahu siapa presiden kelima di Indonesia? Saya bu, Ibu Megawati. Betul kan? Betul, sudah cukup. Agun, ini rapot kamu. Selamat ya, kamu ranking 5. Ya Bu, terima kasih. Iya, Ibu bangga sama perkembangan belajarmu. Ditingkatin lagi ya prestasinya. Ya Bu, saya akan belajar lebih giat lagi. Dan kemarin saya belajar rock. Iya, bagus itu. Dan ingat, main game boleh asal jangan berlebihan ya. Iya Bu. Ibu dengerin kata ibu gurunya, kurang-kurangin main gamemu, banyakin lagi belajarmu. Ya Ma. Ya Agun, perkiraan dulu kita makan-makan di kantin. Amat ya, apa yang masih utang di kantin. Nah di sini sorry saya jeda dikit ya. Jadi di sini itu tuh kita nge-setnya menggunakan gimbal ya, stabilizer dengan kamera DSLR. Nah kita ngambil kamera movement, memang satu adegan dua adegan itu one shot gitu. Jadi dari mamanya si Agun yang nemenin Agun terus pergi, terus datanglah teman-temannya yang awalnya mengolok-olok mengejek si Agun, jadi sekarang mensupport Agun gitu, karena dia bangga temannya benar-benar udah berubah lah gitu ibaratnya. Bahkan dia sampai dapat ranking 5 nih, bayangkan. Apalagi kalau memang dia benar-benar serius kan, bisa aja dia
nanti ranking 1 pas kelulusan kelas 3 nya mungkin gitu. Oke, di sini terus tadi ada shoot yang jadi Mama Agun tuh sebenarnya siswa SMK 15 juga, dan sekarang udah lulus gitu kan. Dia udah lulus, udah jadi alumni, dan mensupport si Agun menjadi supporternya si Agun gitu. Mama Devi lah, terkenalnya Mama Devi. Memang mungkin mamanya cocok jadi kayak mama-mama muda mungkin gitu, atau juga jadi apa, ibu-ibu gitu kan. Sementara yang jadi bu guru tadi itu namanya Bu Sofi gitu. Bu Sofi itu dia guru PPL di SMK 15 gitu. Memang yang kita cari itu memang ya apa ya, good looking lah gitu buat film gitu kan. Gitu. Sebenarnya guru-guru lain sempat mau juga saya ajakin, cuma untuk mendevelopment suatu karakter orang itu cukup susah. Apa kan guru-guru kan fokusnya kan terbagi buat ngajar. Nah, jadi memang saya Bu Sofi pun memang dia mungkin pernah acting juga, cocok juga, makanya dia mau jadi berperan sebagai ibu guru di film Future ini gitu. Oke, next. Kita kafe ya. Oke, mantap. Nah, sesuai quotes dari Armina Widyastuti, masa depan kita akan ikut berubah saat kita mengamati masa lalu dan mengambil cara pandang baru di dalamnya. Gitu. Jadi masa depannya Agun ini kita bakal ngubah karena dia main game terus. Ibaratnya udah, ini masa depanmu, kamu jadi gembel nih kalau main game terus dan nggak ingat kalau kamu tuh siswa yang sedang menuntut ilmu di sekolah gitu. Mana sih yang lain? Kok belum datang? Padahal tadi mau traktir di kafe. Halo bos, ini kafe saya mau buka cabang lagi nih. Kemarin kan cuma 2, ini mau tambah lagi 1. Gimana? Minggu depan bisa datang nggak? Oh, oke. Datang ya. Mas siapa ya? Saya adalah owner di cafe. Enggak, kok muka kita mirip ya? Aku adalah kamu di masa depan dari 10 tahun yang akan datang. Nah, itu. Jadi kesimpulannya masa depan itu bakal berubah jika kita berusaha di masa sekarang. Jika tadi kita tidak bersungguh-sungguh, kita melihat masa depan saya jadi gembel gitu. Itu sebagai salah satu contoh aja, enggak. Dan itu kan karena sebuah cerita aja sebenarnya gitu. Ya, yang nggak pasti juga kita bakal gitu di kehidupan nyatanya gitu kan. Bisa jadi ketika kita main game terus kita bisa masuk di dunia e-sport, di pro player gitu kan. Itu adalah hal positif dari bermain game. Hal negatifnya jika kita bermain game terus-terusan, apalagi kita menuntut ilmu dan kita lupa kalau kita harus menyelesaikan studi kita di sekolah. Ya bisa kita bayangkan sendiri lah, aku nanti di masa depan jadi apa gitu kalau aku cuma fokus main game dan nggak menyelesaikan pendidikan aku gitu. Nah, jadi si Agun ini kita pertemukanlah dengan dirinya di masa depan yang di masa sekarang dia sudah mulai berubah. Jadi di masa depan dia menjadi owner di salah satu cafe, karena dia janjian juga sama temannya kan bakal traktir mereka di cafe gitu. Nah, itu entah dia mimpi lagi atau enggak, ya udah tamatnya gitu aja. Jadi menunjukkan bahwa masa depan tuh bisa diubah
gitu. Kalau kita berusaha kita bisa usaha di sekarang gitu. Sesuai dengan quotes-nya juga gitu. Kita ngeliat masa lalu kita seperti apa dan kita berubah di saat sekarang, dan masa depan kita juga bakal lebih baik, insya Allah seperti itu. Dan ini kita lihat kan tadi karakternya Agun yang jadi gembel. Sebenarnya ada satu lagi pemain pendukungnya kita lupa masukkan di sini, namanya Suni. Itu pemeran pendukung. Dia rela walaupun dia nggak ada mukanya di video ini, di film ini, tapi dia menjadi Agun yang sisi Agun gitu, Agun yang kedua lah ibaratnya gitu. Karena kita cuma perlu badannya aja, karena badannya kan sama Agun beda-beda tipis gitu. Nah itu, jadi kita tag gambarnya itu di Coffee Topi di lantai 2 itu sekitar 1 hari. Kita benar-benar dari pagi standby di situ sampai siang mau syuting, dan alhamdulillah diizinkan gitu sama ownernya sendiri gitu, sama karyawannya boleh syuting di situ asal nanti nge-tag si yang punya kafe atau di kafe itu kan gitu. Sebagai bentuk terima kasih kita mengucapkan di special thanks gitu kan buat buat kafe itu, dan special thanks-nya lagi buat OSIS SMA 3 Balikpapan Barat yang udah mau mengadakan event lomba film ini gitu. Nah, mungkin itu tadi beberapa hal yang bisa saya share. Mungkin terima kasih jika kalian menonton sampai habis tanpa di skip. Saya sangat berterima kasih, dan itu bakal jadi pengalaman berharga buat kalian melihat sebuah proses pembuatan film itu seperti apa. Itu saya baru menjelaskan secara online. Mungkin jika kita bertemu, kita bisa sharing secara langsung. Oke. Kalau memang kalian suka, saya minta jempolnya ya, nanti buat like di YouTube-nya gitu. Ini jempol ya. Gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Buat murid-murid yang mau bergabung, silakan bergabung. Entah setiap kegiatan, setiap eskul dan komunitas pasti punya dampak-dampak positif yang bisa kalian ambil ilmunya. Apalagi kalian kelas 1 kan sudah dapat ilmu kelas 2, kelas 3 nih di 15 media, pasti kan nggak bakal rugi gitu di situ. Oke, sekian saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Tetap dukung karya-karya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyampaian materi story yang akan disampaikan oleh Alifani. Oke, di sini saya mau membawakan materi tentang story pembuatan film. Oke, langsung aja ya. Pertama adalah, apakah tugas seorang penulis naskah? Oke, yang pertama tugasnya adalah menciptakan jalan cerita. Yang sudah pasti seorang penulis naskah itu menciptakan jalan cerita apa yang akan dibuat untuk di dalam sebuah film atau video yang akan kita buat ya. Yang kedua, menulis dalam bentuk naskah atau skenario atas dasar ide cerita sendiri atau dari pihak orang lain. Oke, jadi kalau misalnya kita punya ide, itu jangan ide aja deh di otak gitu ya. Pasti kita harus nulis, catat, atau kita bisa ketik juga. Nanti saya akan kasih tahu formatnya seperti apa dalam pengetikan sebuah naskah. Oke, selain diketik, yang ketiga yaitu bekerja dari tahap pengembangan ide sampai jangka waktu terakhir. Iya, benar banget. Kita nih sebagai seorang naskah itu bekerja dari tahap awalnya ya.
sekarang gini deh, kalau misalnya kita buat sebuah video atau film tapi kita nggak punya ide atau nggak punya jalan ceritanya, nah itu gimana, kan bingung sendiri ya. Oke, selanjutnya adalah membuat skenario dengan format yang telah ditentukan. Oke, nanti formatnya akan ada di akhir video ya. Menjadi narasumber bagi pelaksana produksi apabila diperlukan. Ya benar. Jadi gini, naskah atau ide yang sudah kita buat itu belum tentu dipahami oleh sutradara maupun produser. Jadi kalau misalnya produsernya nanya, kayak apa sih gini cari propertinya apa aja sih, kekurangan dan kelebihan videonya apa aja sih, kita sudah harus tahu apa itu. Jadi kalau bisa ditanya sama sutradara maupun produsernya, kita sudah bisa jawab pasti ya. Yang selanjutnya ada, nah ini banyak banget yang nanya nih, apakah naskah dan skenario sama? Kalau naskah adalah semua cerita tentang karakter, sedangkan skenario adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan adegan, tempat, keadaan, dan juga dialog. Nah, jadi untuk cakupan naskah dan skenario, kalau bisa dibilang itu lebih besar skenario. Kenapa? Kalau naskah itu kita hanya berkembang di bagian ide doang, pemikiran, sedangkan skenario itu kita mengetahui kelebihan dan kekurangan sebuah video, apa saja yang dibutuhkan dalam video, tempatnya di mana, waktunya di mana. Oke, lanjut. Nih dia, fungsinya adalah untuk sebagai petunjuk dalam pembuatan kinerja film. Oke, ini benar banget fungsinya. Soalnya gini, kalau dalam pembuatan sebuah film atau project itu pasti kita memerlukan banyak sekali anggota ya. Nggak cuma 1-2 orang, pasti banyak krunya. Jadi kalau misalnya nggak menggunakan sebuah naskah, itu bakal bingung. Oke, orang yang mempunyai pekerjaan menulis naskah dinamakan scriptwriter. Iya, ya. Saya merahin sudah nih. Oke, lanjut. Langkah-langkah dalam menulis naskah. Oke, yang pertama menentukan atau melihat tema yang sudah ditentukan. Oke, kalau misalnya kita membuat sebuah film atau video, itu kita harus tahu dulu temanya yang akan kita buat itu apa. Nah, kalau misalnya nih dalam lomba, kalau dalam perlombaan itu temanya biasanya ditentuin sama pihak yang bersangkutan, pihak lombanya sana. Jadi kita harus memahami itu benar-benar temanya apa. Yang kedua tuh merumuskan intisari cerita melalui kata-kata singkat. Nah, ini penting sih menurut saya. Kenapa penting? Karena kalau misalnya kita punya ide tapi tiba-tiba idenya tuh hilang begitu saja, capek di kalian ya. Jadi kalau misalnya punya sesuatu atau ide atau apapun itu, kalian catat di buku atau kalian bisa ketik di HP kalian supaya biar ide kalian ini nggak hilang gitu ya. Oke, ketika idenya sudah kalian dapatkan, kalian bisa menyusun plot atau alur cerita. Kalau sudah, yang terakhir adalah menyusun naskah. Nah, sampai final draft. Oke, apa itu final draft? Nanti di akhir video akan saya jelaskan. Oke, yang selanjutnya, bagaimana cara menemukan ide? Nah nih, banyak banget orang yang tanya, gimana sih cara membuat ide tuh ribet banget rasanya dicari. Kalau nggak dicari itu pasti ada, kalau sudah dibutuhkan pasti nggak ada. Itu dia ide. Oke, pemahaman ide ya. Ide adalah konsep besar yang akan dibuat menjadi sebuah cerita dalam bentuk skenario. Oke, jadi kalau misalnya kita membuat skenario, kunci utamanya adalah ide. Jadi kalau misalnya kalian yang susah nyari ide, ada nih, saya kasih tahu tipsnya. Oke, yang pertama itu kalian bisa melihat video atau karya orang lain. Nah, melihat video atau karya orang lain itu bukan berarti kita memplagiat ya. Jadi melihat video itu kita ambil intinya aja, apa yang kita butuhkan dalam video yang akan kita buat. Jadi bukan langsung diambil semua gitu, enggak. Seperti yang saya pernah belajar, saya tahu juga sih dari orang itu adalah jika menulis naskah atau mencari ide, kita menggunakan format ATM ya. ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi bukan berarti kita misalnya melihat karya orang, ya plek karya kita sama, itu enggak, salah banget deh. Yang kedua, membaca buku atau novel. Nah, ini sering banget nih. Misalnya banyak banget ya
orang dapat ide dari membaca buku atau novel, terus mendengarkan musik. Nah, saya paling sering itu untuk buat naskah itu mendengarkan musik. Kenapa? Karena ya sesuai kita lah, kalau misalnya kita suka dengarkan musik, tiba-tiba dapat ide kan, bisa tuh. Yang keempat itu menulis di tempat kesukaan. Nah, ini yang paling saya tekankan sebenarnya ya. Kalau kita dalam menulis sebuah skenario, jangan kayak kita duduk di meja berhadapan laptop fokus seperti orang ulangan, jangan. Jadi misalnya menulis di tempat kesukaan, misalnya kalian suka nulis di kafe ataupun di taman atau di tempat-tempat lain, intinya nyaman buat kalian gitu ya. Dan 5, membayangkan atau menghalui. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat, kita bayangkan tuh dari awal sampai akhir video. Ada juga penulis-penulis lain misalnya dapat ide sedikit ditulis, dapat ide ditulis. Nah, kalau saya tuh jarang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya saya sudah dapat ide, saya bayangkan dulu dari awal sampai ke akhir. Kalau saya kira itu idenya sudah pas, oke, saya langsung ketik. Oke, lanjut. Nih, format penulisan naskah. Oke. Eksterior. Apa itu eksterior? Eksterior itu kita syuting atau kita ngambil gambar itu di luar ruangan. Kalau sedangkan interior itu kita di dalam ruangan. Jadi bedanya gitu. Tapi ada juga kadang seorang penulis naskah dia masukkan eksterior, interior. Nah, itu berarti kita menggunakan 2 tempat dalam satu adegan, satu scene. Kita pakai 2 tempat. Oke? VO atau voice over. Nah, voice over ini bisa dibilang adalah suara hati. Bukan ngedabing ya, beda lagi. Itu adalah suara hati. Di sini ada cut to black, ada skin. Nah, skin itu artinya adegan. Oke, ini lanjut. Nah, ini adalah contoh storyboard. Jadi habis tahap sudah selesai kita menulis sebuah ide, itu akan masuk ke tahap storyboard. Nah, ini adalah storyboard. Storyboard itu apa sih? Storyboard adalah kertas yang berisi gambar-gambaran seperti komik yang memvisualisasikan urutan adegan yang dibayangkan oleh sutradara. Oke, jadi ini adalah contoh storyboard, kalian bisa lihat sendiri. Storyboard ini biasanya gambar menggunakan sebuah aplikasi ya. Nama aplikasinya Adobe Illustrator. Di dalam sebuah storyboard itu ada scene, ada sequence, ada board, ada durasi, ada naskah. Oke, jadi kalau misalnya kita nggak pakai storyboard itu bisa mencoba hal-hal baru ya ketika di lapangan, ketika di take syutingnya. Lanjut. Nah, untuk kalau misalnya kalian susah dalam membuat storyboard, itu ada alternatif lain, yaitu adalah photoboard. Ya, photoboard itu hampir sama dengan storyboard, cuma bedanya kalau storyboard itu menggunakan kartun atau komik, kalau di photoboard kita menggunakan foto. Nah, ini merupakan contoh naskahnya. Ini ada peluang usaha di era COVID-19. Peluang usaha di era COVID-19 ini merupakan judul. Ya, emang kita judulnya kan ini, peluang usaha di era COVID-19. Written by, ini ditulis oleh saya. Draft 1. Nah, draft itu apa? Draft itu perbaikan. Misalnya nanti kalian sudah nulis semua naskah dari awal sampai akhir, kita harus kasih lihat ke produser ataupun ke sutradara. Kalau misalnya di dalam cerita itu kita butuh perbaikan, kita perbaikan itu berubah menjadi draft 2. Kalau ada perbaikan lagi, draft 3, draft 4, draft 5, sampai menjadi final draft. Yang seperti di awal tadi yang saya bilang, final draft. Final draft itu berarti naskah tersebut sudah siap untuk digunakan atau dipakai syuting ya. Oke, lanjut. Di sini ada nih. Ini adalah scene. Scene 1, scene 2. Nih, eksterior di taman. Kita memakai di luar di sebuah taman. Jessie, ini teksnya. Ini cut to. Cut to ini perpindahan secara cepat ya. Banyak penulis-penulis lain kalau misalnya dalam naskah dia memakai setiap adegan itu pakai cut to. Di sini nanti cut to lagi, di sini cut to. Kalau saya jarang. Oke, jadi kalau misalnya naskah dengan yang jadi itu pasti
nggak sama persis ya, ada beda-beda gitu. Oke, di sini ini ada deskripsi yang akan dibaca oleh tokohnya atau pemerannya ya. Jadi kalau misalnya kita nulis sebuah deskripsi itu jangan kayak kita nulis dalam sebuah novel. Kalau dalam novel itu pasti kan kata-katanya kayak mendayu-dayu gitu kan, kata-katanya bagus. Kalau di sini di deskripsi kita buat sesimpel mungkin agar mudah dipahami oleh orang lain gitu. Nah, kalau bisa dalam membuat naskah kita tuh harus tahu juga kira-kira pemain yang pas itu siapa. Yang pertama ya, pemain yang pas itu siapa, terus kita menggunakan tempatnya di mana, dan juga harus mempertimbangkan properti. Apalagi kalau misalnya kita dalam pembuatan film, apalagi cakup kita kan masih lingkungan sekolah gitu ya, masih anak sekolah. Jadi kalau misalnya membuat sebuah film itu harus memikirkan apa kelebihan dan kurangannya. Misalnya kalau kita pakai di sini, kekurangannya lokasinya. Terus kalau misalnya kita memakai ini, apa nih, properti kita nggak ada nih. Jadi kita nggak boleh memaksakan ide kita untuk jadikan sebuah video atau film itu. Oke, sampai sini aja dulu materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya juga masih belajar sebenarnya ya. Oke, jadi intinya kalau kalian membuat naskah itu kunci yang pertama adalah harus sabar. Karena kalaupun kita sudah membuat naskah, itu pasti naskah yang kita buat nggak langsung plek bisa dipakai untuk membuat sebuah film. Pasti ada salah-salah, ada perbaikan lagi. Seperti saya bilang tadi, draft pertama sampai final draft. Oke, sudah sampai sini dulu materi yang saya kasih. Saya ucapkan terima kasih sudah mau nonton dari awal. Sampai bertemu lagi. See you. Acara selanjutnya adalah materi fotografi yang akan dibawakan oleh Aldiansah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansah, kelas 11 MM1. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu fotografi ya. Nah, jadi untuk yang pertama, fotografi itu apa? Nah, jadi fotografi itu adalah proses atau metode untuk menghasilkan foto melalui objek dengan menggunakan pantulan cahaya yang mengenai objek. Nah, jadi kalau kalian mau foto itu nggak salah-salah foto, ada tekniknya juga. Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua, orang yang melakukan fotografi disebut apa sih? Nah, jadi sebutannya adalah fotografer ya. Nah, biasanya sebelum untuk mengambil foto, kita akan melakukan penyetingan dulu. Yang disetting apa aja? Oke, kita lanjut. Yang disetting itu bisa ada ISO, ada manual focus, white balance, dan lain-lain. Contohnya nih, autofocus. Nah, autofocus itu apa sih? Jadi autofocus itu misalnya kita mau moto objek nih. Nah, dengan otomatis belakang objek itu menjadi bokeh. Sebaliknya untuk manual focus, kalau kita mau foto objek, belakang objek ini menjadi bokeh, tapi dengan tidak otomatis, dengan kita yang menyetingnya, kita yang mainkan fokusnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah teknik pengambilan foto. Ada banyak teknik pengambilan foto, tapi saya akan menjelaskan 3. Nah, contohnya adalah close up, medium shoot, dan full shoot. Close up itu apa? Nah, jadi close up itu dilakukan dengan mengambil foto bagian atas kepala objek. Tujuannya supaya wajah objek nampak lebih jelas. Nah, jadi yang diambil itu di bagian atas sini sampai dagu. Jadi untuk menekankan wajah objek itu. Yang kedua ada medium shoot. Teknik ini dilakukan dengan mengambil foto mulai kepala hingga pinggang. Nah, jadi mulai kepala sampai pinggang, jadi setengah badan. Nah, yang ketiga ada full shoot. Teknik ini menekankan semua tubuh objek, yaitu kepala hingga kaki. Jadi satu tubuh objek itu kelihatan, kepala hingga kaki. Oke, yang selanjutnya jenis-jenis kameranya ada Canon, Nikon, Sony, dan lain-lain. Nah, untuk Canon itu ada Canon 60D, ada Canon M10. Untuk Nikon ada Nikon D90, untuk Sony ada Sony A7. Nah, masih banyak lagi sih, cuman yang saya tahu cuman itu. Nah, selanjutnya apa aja sih keuntungannya? Nah, jadi bukan cuma untuk hobi, kalian juga bisa, jasa kalian itu bisa digunakan untuk foto wedding, foto model, foto makanan, dan lain-lain. Nah, keuntungannya adalah kalian bisa mendapatkan uang dengan hal itu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya adalah penyampaian materi akting yang akan disampaikan oleh Jessie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessie Ardelia yang akan menyampaikan materi tentang akting selama beberapa menit ke depan. Apa aja sih materi tentang akting, ciri-ciri dan penjelasannya? Nah, apa sih yang dimaksud dengan akting? Akting adalah segala kegiatan, gerak, dan perbuatan yang dilakukan oleh pemain itu. Dalam akting itu meliputi mimik, dialog, dan juga pantomim, dan segala hal yang berhubungan dengan pemain atau pemeran. Gerakan tubuh dan suara merupakan salah satu aksi fisik yang dilakukan untuk menciptakan citra visual audio dalam sebuah film. Nah, apa sih fungsi dari mimik itu? Mimik itu biasanya digunakan untuk melatih otot-otot wajah agar orang yang mengamati kita itu dapat merasakan emosi. Terus improvisasi. Kalian dapat belajar improvisasi agar tidak terpaku oleh naskah atau dialog yang sudah diberikan. Nah, apa aja sih hal-hal menarik dan positif waktu kita berakting? Yang pertama ada meningkatkan kreativitas, yang kedua melatih kemampuan kepercayaan diri, yang ketiga melatih kerja sama tim, yang keempat mengelola emosi, dan yang kelima pastinya menyenangkan. Masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan di materi akting, contohnya improvisasi, intonasi penekanan suara, dinamika, karakter suara, dan lain-lain. Nah, jadi banyak banget hal-hal yang harus diperhatikan ketika berakting. Kalian harus baca-baca buku tentang berakting dulu, sebelum take video, sebelum buat video, baca-baca naskah lagi. Terus juga yang pastinya berakting itu nambah wawasan, nambah pengetahuan. Jadi untuk teman-teman yang suka berakting, yang suka di depan kamera, bisa nih ikutan. Biar bisa melatih improvisasi, penekanan suara, terus juga mengembangkan karakter. Nah, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan di materi akting kali ini. Sekian dulu materi dari saya. Saya Jessie Ardelia Isfana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi tentang editing yang akan dibawakan oleh Muhammad Nur Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Sidik. Saya dari kelas 11 MM2 dan saya sebagai editor di 15 Media. Dan oke, saya akan mempresentasikan materi tentang editing langsung aja ya. Yang pertama itu, apa itu editing? Oke, editing adalah proses menyambungkan gambar dari beberapa setunggal hingga menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Contohnya satu klip dan klip kedua itu disambungkan menjadi match cut yang jadi sebuah video yang bisa dibilang ya shootnya jadi mix, dicampur jadi cerita yang bagus. Yang kedua adalah apa itu tujuan mengedit. Hasil syuting lebih dapat diolah dengan baik karena dapat memilih stok gambar sesuai keinginan. Kedua, memperbaiki audio. Ketiga, memasukkan narasi dan musik. 4, memasukkan sound effect, musik, video effect. 5, memberikan transisi. Dan yang terakhir adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk mengedit. Untuk di laptop atau di komputer itu ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Audition, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Lightroom. Dan untuk di Android atau HP, KineMaster, InShot, PixArt, Canva, Pixellab, dan Snapseed. Dan itu aja presentasi saya untuk saat ini, dan maaf bila kita presentasinya hanya begini saja karena adanya pandemi yang sangat dikhawatirkan oleh pemerintah untuk tetap di rumah. Dan saya tidak punya HP, jadi kalian bisa ngechat saya lewat Facebook atau Instagram atau di Discord. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir yaitu penyampaian materi desain yang akan disampaikan oleh Alfian Nur Ananta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Nur Ananta dari kelas 11 MM1, ingin menjelaskan materi tentang desain. Tapi sebelumnya mohon maaf, mungkin agak ribut karena di luar lagi hujan. Jadi kita langsung aja ke materinya. Saya ingin menjelaskan materi desain dari yang awal, yaitu pengertian. Desain adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan atau merancang sesuatu yang fungsional dan tidak ada sebelumnya. Jadi kalian kalau ingin desain itu ya cari referensi ide,
tapi jangan juga yang mengkopas punya orang. Jadi ya harus punya ide sendiri lah. Oke, kita next ke kata desain. Kata desain itu kata yang baru di Indonesia kan dari bahasa Inggris. Sebetulnya kata rancang atau merancang adalah terjemahan yang dapat digunakan. Namun dalam perkembangannya kata desain itu menggeser arti kata rancang karena tidak dapat mewadahi kegiatan keilmuan, keluasan dan pamor profesinya. Kita lanjut ke manfaat desain. Manfaat desain yaitu mempercepat proses pekerjaan, dapat menyampaikan pesan dalam bentuk grafis, ya kayak iklan gitu. 3, menjadi tempat pengungkapan perasaan. Contohnya aja kayak poster film, pasti kan ada perasaannya horor, sedih gitu. Terus lanjut ke memberi hasil gambar yang menarik dan indah, dan dapat juga menghasilkan uang dan menjadi sarana pekerjaan. Oke, kita lanjut ke elemen dasar desain. 1. Ada line atau garis. Garis akan selalu ada dalam setiap desain kalian, baik berupa titik yang kemudian membentuk pola garis dan sebagainya. Ukurannya juga bermacam-macam ya, ada dari 1 sampai 5 bahkan atau bisa lebih. Oke, yang kedua, shape atau bentuk. Shape atau bentuknya ada elemen yang paling banyak digunakan sebenarnya dalam desain setelah garis. Ya pasti di desain kalian tuh pasti ada shape sih, yang bentuk kotak atau bulat atau yang lainnya gitu. Oke, kita next ke tekstur. Tekstur ini jarang digunakan, tapi mulai digunakan lagi karena ya elemennya membuat warna solid dan tidak membuat boring juga gitu dalam desain. Oke, kita next ke color atau warna. Di color ini elemen yang paling berdampak lah pada visual dan emosi audiens yang melihat. Karena kalau kita tidak pintar-pintar memilih warna ya desain kita bakal boring gitu, bakal bosan dilihat. Jadi ya pintar-pintar aja sih kalian milih warna tuh. Dalam warna juga ada yang namanya CMYK sama RGB. RGB itu singkatan dari red, green, blue, dan CMYK itu cyan, magenta, yellow, black, atau sering juga disebut sebagai warna proses atau 4 warna gitu. CMYK dan RGB juga banyak perbedaannya. Salah satunya RGB itu biasanya digunakan untuk monitor, sedangkan CMYK itu digunakan untuk cetak. Jadi kalau kalian mau desain itu ditentukan dulu CMYK atau RGB. Kalau CMYK kan untuk di print atau dicetak kayak spanduk gitu, terus kalau RGB itu cuman untuk di layar laptop aja, monitor atau yang lain. Oke, kita lanjut ke value. Value adalah gabungan dari semua elemen dari elemen desain digabungkan menjadi value. Ini value ini sama dengan warna, dapat memancing emosi juga, memantik. Pastinya dia lebih membekas di dalam hati gitu. Oke, next ke space atau ruang. Ketersediaan ruang di desain itu sangat penting, karena kalau kalian kayak menaruh font mepet-mepet gitu, kayak properti yang lainnya kayak garis atau yang lainnya tuh mepet-mepet tuh jadinya juga jelek kan. Jadi ya pintar-pintar juga menyusun tempatnya ya, agar enak dipandang gitu dan tidak mepet-mepet. Oke, lanjut ke contoh aplikasi desain ya. Yang pertama ada Corel Draw. Corel Draw ini kegunaannya untuk mengolah gambar berbasis vektor. Yang kedua ada Photoshop. Adobe Photoshop. Photoshop ini sebenarnya lebih ke editing foto, cuman banyak juga orang yang gunakan untuk desain. Oke, kita lanjut ke Adobe Illustrator. Software desain grafis ini juga memiliki kemampuan yang handal dalam mengolah gambar berjenis vektor seperti pembuatan logo perusahaan, desain kaos, kartun, dan masih banyak lagi. Jadi Adobe Illustrator ini ya bisa dibilang untuk bikin animasi juga bisa, dia spanduk dan lain-lain ya. Oke, yang terakhir Adobe InDesign. Fungsinya yang sangat berguna untuk perusahaan dan pembuatan majalah, koran, dan buku. Kayak kalian nonton majalah itu ya mungkin didesainnya pakai ini.
Kayak ini contoh poster yang saya buat, dan ini kemarin alhamdulillah juara di kampus IAIN, walaupun juara 3 ya, yang penting bawa pulang piala ya. Ini saya buat pakai aplikasi CorelDRAW dengan tema Protect the Art. Oke, mungkin cukup segitu aja materinya. Mungkin masih banyak yang kurang karena kita di sini di 15 media ini sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi adalah acara penyambutan anggota baru 15 media. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.